Halo guys, gue Rick Kubo di sini ya. Gue mau jelasin soal anxiety dan GERD karena YouTube gue hanya mengenai soal itu aja. Kali ini gue mau jelasin, banyak yang nanya, "Bang, kapan gue sembuh? Kapan gue sembuh? Berapa waktu yang diperlukan untuk sembuh?" Begini. Coba kita ingat-ingat ya. Kamu kena penyakit ini itu kan gara-gara pola makan kamu yang buruk selama setahun 2 tahun mungkin, ya kan? Pola makan buruk selama setahun 2 tahun. Dan akhirnya kamu kena dispepsia fungsional. Ya, terus kamu ngarepin sembuh dalam sebulan, kan gak lucu ya? Gak masuk akal gitu ya. Atau kamu pengen berharap sembuh dengan cepat, atau kamu berharap ada satu obat yang kamu makan 2 hari 3 hari udah sembuh. Itu nggak make sense. Dan bahkan beberapa kamu ada yang kejebak juga sama marketing jualan obat yang kamu beli padahal kamu nggak sembuh kan? Pernah kan? Atau ada bilang nawarin jamu segala macem, kamu beli, kamu berharap sembuh, ternyata nggak sembuh kan? Gitu guys, tenang, gue juga pernah kayak gitu. Oke, jadi ketika kamu tidak makan, tidak menjaga pola makan bertahun-tahun, pola hidup buruk bertahun-tahun, dan akhirnya kamu kena penyakit ini. Dan untuk sembuh sebetulnya ya mungkin sebulan 2 bulan lah ya, 2 bulan deh, jaga pola makan, jaga pola hidup sehat, nanti kembali normal. Karena kita bicara soal gangguan fungsional. Fungsional itu fungsinya terganggu. Kenapa terganggu? Karena kebiasaan buruk kamu selama bertahun-tahun. Akhirnya tubuh yang tadinya taunya A, mereka malah ngerjain B. Gitu. Dan sekarang kita mau balikin lagi, guys, lu kerjain A ya, gitu. Dan itu butuh, 1-2 bulan kamu menggunakan pola makan 4P dan pola hidup 4P. Yang dijelasin di itu aku sebelumnya. Itu sebetulnya. Jadi makan waktu sebulan 2 bulan. Itu baru lambungnya doang. Baru gejala-gejala fisik yang nongol, sesak napas, segala macam itu lambung. Terus yang kedua, ngilangin anxiety-nya. Anxiety itu adalah kecemasan berlebihan atau ketika seseorang takut akan rasa takutnya. Jadi dia takut kalau rasa takut itu datang lagi, gitu ya. Dan itu ngebuat dia nggak bisa keluar rumah segala macam, ganggu aktivitas dan disertai oleh mental related illness. Jadi istilahnya gangguan mental yang mempengaruhi penyakit fisik yang dipengaruhi oleh gangguan mental gitu ya, seperti dispepsia, sering pusing, tiba-tiba badan terasa lemas, mungkin gatel-gatel, yang jelas sih dispepsia si lambung yang kena, atau usus, atau di sini tegang. Nah, itu namanya gangguan fisik yang dipengaruhi oleh mental. Oke, sekarang gimana cara ngilangin anxiety-nya? Anxiety biasanya terbentuk ya, kalau dari lambung dulu ya, berarti itu terbentuk dari pola pikir kamu dari kecil. Jadi kamu mempunyai sifat-sifat anxiety, sudah dari kecil, sudah terbentuk. Baru sifat, pola pikirnya belum. Begitu kamu kena gangguan lambung selama 3 sampai atau 6 bulan, ya, atau 3 sampai 6 bulan lah, nggak sembuh-sembuh. Kamu udah coba ke dokter, minum obat dokter, nggak sembuh-sembuh. Malah tambah kumat, minum jamu, malah tambah parah. Udah ke dukun, nggak sembuh juga ya, selama 3-6 bulan diobatin nggak sembuh-sembuh, akhirnya kamu mulai muncul pola pikir anxiety, yaitu badan gue nggak sehat, badan gue nggak kuat, masa depan gue rusak. Dan di situ kamu cemasin masa depan, cemasin badan kamu sendiri, kamu takut kumat, dan kamu mulai berpikir jangan-jangan gue terkena penyakit berat, ya mungkin jantung kah, mungkin gangguan lambung parah kronis lah gitu, padahal enggak. Nah itu adalah anxiety. Cara sembuhnya gimana? Cara sembuhnya kamu harus merubah pola pikir. Cuman agak sulit karena sudah diikat pola pikir anxiety kamu sudah diikat oleh sifat anxiety. Jadi cara nyembuhinnya adalah keduanya mesti jalan bareng nih. Sifatnya mesti dirubah, pola pikirnya mesti dirubah. Oke? Dan itu butuh waktu kapan? Sekarang saya tanya lagi. Kamu kebentuk sifat anxiety dari kapan? Sudah berapa tahun kebentuk sifat-sifat anxiety? Jika kamu dari kecil, ya contoh sudah 10 tahun. Ya, kamu mau sembuh dalam hitungan bulan kan nggak lucu, gitu ya. Jadi balik lagi, mungkin sembuhnya dalam waktu bisa 4 bulan, bisa 6 bulan, tergantung kemauan kamu untuk merubah sifat-sifat jelek kamu dan akhirnya merubah pola pikir. Sebetulnya pola pikir bisa dirubah sebulan 2 bulan ya, dengan cara kamu melakukan apa yang kamu takuti kamu lakukan. Tapi tetap jika sifat nggak dirubah, pola pikir akan balik lagi. Gitu, makanya itu dibutuhkan waktu. Dan makanya aku mendirikan Yayasan Anxiety Care Indonesia, di mana di situ ada grup-grup regional yang untuk ngebantu kamu untuk merubah pola pikir dan pola sifat kamu. Gitu. Karena kalau hanya sensasi doang, ikut webinar aku aja, ikut webinar basic,
atau ikutin pola makan 4P di YouTube, itu sebulan 2 bulan udah enakan gitu. Jadi nggak gampang gitu, kalau ngerubah itu mah gampang. Tapi kita balik lagi, anxiety-nya ini yang susah. Banyak orang yang udah, bang saya udah sembuh loh, lambung saya udah nggak ada apa-apa loh. Tapi begitu zaman sekarang saya dengar banyak berita kematian, anxiety-nya kumat lagi. Nah itu gara-gara kenapa? Gara-gara dia hanya baru menyembuhkan lambungnya. Dia belum menyembuhkan si anxiety-nya. Oke? Kesimpulannya adalah kamu mesti nonton YouTube aku deh mendingan, atau ikut webinar, atau masuk ke grup. Kenapa? Agar kamu tahu sampai kamu tahu ketika kamu kumat, mana yang kumat? Anxiety kah, lambung kah, atau panic attack yang kumat? Kamu mesti bedain itu. Kalau kamu sudah bedain itu, maka kamu sudah tahu. Ketika kamu sembuh, kamu sudah tahu mana yang kamu sembuhkan. Apakah baru lambung yang kamu sembuhkan? Atau lambung sudah, anxiety-nya udah, cuman sifat anxiety belum? Gitu ya. Jadi ada orang yang udah sembuh lambung, cabut, udah nggak mau terapi lagi. Ada orang yang udah sembuh lambung, dia nyembuhin anxiety, udah cabut. Cuman sifat anxiety masih ada. Gitu. Nah itu mesti dihilangin, karena kalau nggak dia bisa kumat lagi, bisa relapse lagi. Gitu. Jadi kamu mesti tahu sekarang apa yang sudah kamu sembuhkan. Gitu. Hanya lambung doang, anxiety-nya, atau sudah sifatnya. Kalau kamu tanya berapa waktu yang dibutuhkan, nggak usah perhatiin waktunya. Karena untuk merubah sifat, merubah pola pikir, itu agak lama. Dan itu apa ya? Apalagi sifat ya, itu butuh waktu tahunan banget. Apalagi sifat, di saat kamu lagi mau betulin sifat, tiba-tiba kejadian hidup yang kamu tidak inginkan. Atau dimarahin bos, atau ekonomi, atau masalah-masalah hidup. Itu ngebuat pola pikir kamu mau balik lagi nggak bisa, sifat kamu iya loh gitu ya. Itu yang agak sulit ngerubahnya. Dan makin besar seseorang, makin sulit ngerubahnya. Bagi yang masih muda di sini gampang banget merubah sifat dan pola pikir, gitu ya. Oke ya, itu cukup ya. Kalau emang nggak ngerti, nanti masuk aja ke YouTube aku, ya masuk ke YouTube aku, masuk ke playlist. Di playlist itu ada sifat-sifat anxiety apa aja, ngerubah pola pikir, ada cara tentang GERD, dyspepsia, ada tentang anxiety, ada pengalaman saya kumat, itu ada semua dilengkap di playlist. Jadi kamu klik Erick Wibowo, habis itu masuk ke playlist, di situ kamu bisa pilih mau nonton yang mana aja. Gitu. Dan bagi kamu yang males nonton YouTube, males ikut webinar aku yang setiap bulan aku selalu ngadain webinar, males baca buku, kamu bisa konsultasi langsung sama Yuni, nomor teleponnya di sini. Mungkin ada beberapa budget yang dibutuhkan untuk konsultasi sama aku pribadi, tapi itu hanya khusus yang males. Jadi karena kamu males, kamu mesti bayar ekstra. Fine dong. Kalau kamu mau sembuh, sudah ada semua lengkap di YouTube. Silahkan di search guys. Ya. Kamu males nonton YouTube, ada bukunya. Tinggal beli bukunya, baca di rumah. Fine, sembuh. Ikut webinar kalau susah diajarin. Fine. Kalau mau ikut Yayasan Anxiety Care, grup Yayasan Anxiety Care, kamu juga mesti ikut webinar dulu soalnya, baru bisa gabung ke grup Anxiety Care Indonesia. Gitu, oke? Okay? Gue dengan Erick Wibowo, semoga bisa dimengerti. Semoga kamu baik-baik aja guys ya. Stay cool.